Hai, buat kalian yang hobi banget sama sinematografi, kalian tau lah ini apaan. Ini adalah Red Camera. Ini benar-benar harganya itu yang paling-paling di antara yang paling-paling. Kalau kalian sudah tahu, mungkin ini adalah salah satu yang paling pro ya, salah satu pemain yang paling pro ya, Red Camera. Ini ada beberapa seri yang kalian lihat ini harganya itu 54.500 dolar. Kalian tinggal rupiahin aja lah, yang jelas Fortuner, Pajero, CR-V dapat dah sama harga segini. Jadi apa sih keuntungannya kamera mahal ini dan apa aja ya mahalnya? Nah, di sini kita bahas secara simple aja tentang Red Camera. Kita bahas dulu dari segi harganya itu. Ini untuk basicnya ya. Basic itu yang dimana ini cuman kameranya aja. Itu harganya untuk yang dengan sensor helium 8K itu 8K itu harganya sekitar 600 jutaan. Kalian bisa lihat sekitar 600 jutaan. Gua nggak tahu kalau harga update berapa. Kalau nggak salah terakhir gue cek sekitar segitu. Dengan sensor Epic W yang standar, yang sensornya itu cuma bisa nerima sampai 30 frame per second di kualitas 8K itu harganya sekitar 300 jutaan. 350 ke atas intinya. Untuk harga update-nya gue nggak tahu itu berapa. Nah, ini harga 600 jutaan itu ini hanya sepenggal ininya aja, sepenggal kameranya aja. Itu belum yang lain-lain, belum LCD-nya, belum mikrofonnya, belum kabel-kabelnya, dongle-nya, hard disk-nya dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Gue pernah lihat sih YouTuber di luar negeri ya, dia beli full set kamera Red Camera Cinema ini, itu kalau gua nggak salah itu nyampe nyentuh harga 1 miliar untuk total sebuah kamera. Apa sih yang ngebedain kamera ini sama kamera biasa? Itu jelas dari sensornya itu udah beda. Kita lihat ini sensornya. Kalau buat sensor itu apa sih? Jadi coba gua gambarin dulu. Jadi ini kamera handphone. Nah, ini HP-nya. Ini HP-nya. Ketika objek ini, misalnya kita taruhlah objek orang ya. Nah, si kamera ini menangkap ketajaman gambar itu sesuai cahaya yang diterima. Misalnya cahaya dari lightingnya. Cahaya dari lighting yang diterima. Cahaya ini menyorot ke objek dan objek itu memantulkan cahaya ke kameranya. Nah, seberapa banyak cahaya itu, itulah sensor kameranya. Kotak deh, bentuknya persegi gitu. Nah, ini kita bandingkan aja sensornya dengan iPhone terbaru dan Android. Pada umumnya Android itu bukan Samsung atau Google Pixel, itu sensornya bagus cuy, itu bagus. Maksud gue rata-rata dipakai biasanya kayak Xiaomi, kayak kita yang biasa tuh orang awam tuh cuman tahu megapikselnya saja tanpa tahu sebesar apa sensor di dalam kamera tersebut. Besaran sensor ini nggak ngaruh terhadap pixel. Pixel itu size hasil yang digambarkan, bukan banyaknya cahaya yang didapatkan. Tapi kalau dari sensor cahaya yang besar itu seberapa banyak cahaya masuk, jadi semakin besar cahaya sensor cahayanya, jadi low light-nya itu semakin dapat hasilnya, warnanya itu semakin natural, semakin pekat. Itulah kenapa kalau lu kadang ngebandingin kamera HP mahal yang cuman 12 megapiksel, lu bandingin dengan HP-HP yang branded juga, cuman dia ngejual megapikselnya aja. Itu nanti lu ngelihat perbedaannya agak sedikit biru, ada yang sedikit warm atau warnanya kayak kurang tajam, tapi pikselnya emang benar sekian megapiksel, 22 atau 25 megapiksel. Ya itu biasalah, itu kan dipakai buat promosi suatu produk mereka kan, untuk daya tarik pembeli. Nah, sebenarnya itu lensa itu dihitung dari ukurannya itu nggak hanya piksel aja, cuman dihitung dari sensor cahayanya aja, sensor kameranya. Nah, ini kalau kita bandingin ini beda banget nih. Untuk helium itu sensornya itu dia makin besar. Sebenarnya untuk Epic W itu dia bisa di-upgrade sensornya menjadi helium juga, cuman ada penambahan biaya. Itu khusus buat mereka-mereka yang sudah beli Red Camera Epic Weapons. Untuk sensornya itu bisa dirubah jadi bisa 60 frame per second. Nah, apa sih keuntungan dengan kamera 8K sedangkan 4K aja itu udah besar banget. YouTube aja kalau kita upload video itu maksimal cuman 4K kan. Ini kenapa bisa sampai 8K? Kalau kita ngerekam dengan kondisi kualitas 8K, nah itu dimana kalau kita ngerekam itu nanti itu bisa kita jadiin, jadi ada objek yang harusnya kita ngerekam itu, contohnya kayak kita ngerekam adegan mobil balap misalnya. Jadi kalau kamera itu terlalu dekat kan ada risiko terbentur oleh objeknya yang bergerak tersebut. Nah, otomatis dari agak ada jarak yang menjauh yang ngebuat
frame yang nggak dibutuhkan itu ikut masuk ke dalam recording tersebut. Nah, untuk memotong frame-frame yang nggak berguna tersebut, dibutuhkanlah ketajaman hasil videonya. Nah, kalau semakin tajam hasil videonya, semakin bagus cropnya. Jadi, gue kasih satu contoh gambar yang kalau di crop tetap tajam. Ini adalah kualitas 8K dari kamera Red Camera ini. Coba lu lihat. Nah, setelah lu lihat, gimana hasilnya? Kalian sudah mulai agak mengerti kan kenapa kamera sinema yang mahal ini bisa ngerekam 8K dan gunanya itu untuk apa? Oke, mungkin sekian aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you udah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!